Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam persekutuan Komisi PI. Persekutuan Komisi PI masih kita lakukan secara online hingga saat ini. Kita belum dapat melakukan secara onsite atau tatap muka. Tapi walaupun secara online, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap semangat mengikutinya. Untuk mengawali persekutuan Komisi PI pada malam hari ini, mari kita nyanyikan lagu Kasih yang Terindah. Sebelum kita lanjutkan pujian-pujian kita akan minta bimbingan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama ini. Sehingga malam hari ini kami dapat melaksanakan persekutuan Komisi PI. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena diberi kesehatan hingga saat ini. Tuhan, kami berdoa minta pertolongan Tuhan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kembali seperti semula, sehingga kami dapat berkumpul lagi
bertatap muka untuk melaksanakan persetujuan Komisi PI. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Setiawati. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan ditabur menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dengar dan kabulkan doa yang sudah kami panjatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Setiawati. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Firman Jadi Manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami dengan Komisi PI akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, membimbing kami untuk kami semakin mengenal Engkau, juga kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang hamba-Mu miliki, kiranya kuasa-Mu menyempurnakannya ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15a. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15a. Demikian, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu,
maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan ke-10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di luar kita sebagai komunitas orang percaya, tentu kita juga menjadi bagian dari komunitas-komunitas yang lain. Karena seringkali komunitas itu terbentuk oleh karena ada kesamaan, ketertarikan kesamaan. Misalnya komunitas penyuka sepeda, komunitas penyuka alam, dan seterusnya. Tetapi ada yang membedakan komunitas secara umum itu dengan komunitas orang percaya. Yang membedakan adalah kita sebagai bagian dari komunitas percaya didasari dengan kasih Allah, dan juga bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Itu sebabnya komunitas orang percaya setidaknya atau seharusnya lebih terikat satu dengan yang lain, lebih peduli satu dengan yang lain, dan sesuai dengan tema kita, komunitas yang membimbing. Itulah selayaknya kita sebagai bagian dari komunitas orang percaya ini harus memperhatikan satu dengan yang lain dan membimbingnya. Teks kita diawali dengan
perkenalan, yaitu tentang seorang yang bernama Naaman. Ayat 1 dikatakan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Ia sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Satu ayat ini seakan terjadi kontras yang sangat tajam. Di satu sisi memperkenalkan seorang Naaman sebagai panglima tentara Aram. Dia seringkali menang, disayangi oleh raja, menjadi pujaan dan mungkin sorakan pahlawan bagi seorang Naaman ini. Tetapi dia sakit kusta. Seakan kegemilangannya, kemuliaannya sebagai seorang pahlawan atau panglima perang itu gugur karena kustanya. Tubuhnya yang kekar, yang tegap, yang kuat itu menjadi seakan-akan tidak berdaya oleh karena kustanya. Kusta menjadi momok bagi seorang Naaman ini. Bahkan popularitasnya pun mungkin redup oleh karena orang menjadi jijik dan malu. Dan bagi Naaman sendiri malu untuk berjumpa dengan orang lain. Nah, bagaimana Naaman mengatasi kondisi yang dia alami saat ini? Komunitas seperti apa yang ada di sekitar Naaman? Kita akan melihat bersama. Kita tahu akhir kisah ini adalah happy ending. Naaman sembuh, tahir dari sakit kustanya itu. Namun ini diawali dari ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Siapa gadis itu? Tidak disebutkan namanya. Tetapi siapa dia? Dia adalah salah satu tawanan yang dibawa dari Israel. Rupanya pada masa itu tidak jelas kapan tentara Aram menyerang Israel dan Israel kalah, lalu membawa beberapa tawanan, mungkin banyak juga. Di antaranya seorang perempuan ini, seorang anak perempuan atau terjemahan lain gadis muda ini. Tawanan ini dipilih oleh Naaman lalu dijadikan pelayan khusus bagi istrinya di rumahnya. Kita tahu posisi pelayan ini. Ketika mendengar bahwa sang tuan sakit kusta, gadis muda ini saya yakin dia bergumul sebelum dia menyampaikan satu pesan, satu informasi yang sangat penting kepada tuannya ini. Keberanian dia menyampaikan pesan itu juga keberanian dia menanggung risiko atas apa yang akan disampaikan itu bukan main-main atau bukan hal yang mudah. Dua hal yang menjadi penekanan dari pesan gadis muda ini, yaitu di Samaria ada seorang nabi dan nabi itu akan menyembuhkan penyakitnya. Apa yang menjadi jaminan nabi Allah ini untuk menyembuhkan Naaman? Tidak ada. Tetapi gadis muda ini sekali lagi dengan penuh keberanian itu dan juga mungkin harap-harap cemas, dia menyampaikan pesan itu. Saya berpikir-pikir apa ya yang mendorong gadis ini sehingga menyampaikan informasi ini. Pertama, status dia adalah tawanan dan pelayan. Siapa yang mau mendengar suara pelayan? Dia tidak disebutkan namanya, jelas berarti dia tidak berarti apa-apa. Lalu apa yang mendorong dia sehingga menyampaikan informasi yang penting itu? Perkiraan saya mungkin dia diperlakukan dengan sangat baik di keluarga Naaman ini.
sehingga dia mengabaikan bahwa posisi dia ini adalah tawanan atau pelayan itu. Dan yang menawan dia adalah tuannya sendiri, yaitu Naaman, yang menjadi musuh bangsanya. Dia mengabaikan itu, tetapi yang ada dalam benaknya adalah kepeduliannya yang begitu kuat dan keinginannya ada agar sang tuan ini pun mengalami kesembuhan. Maka dengan segala resiko yang akan dia tanggung, dia memberanikan diri untuk menyampaikan informasi yang begitu penting itu kepada tuannya secara khusus, yaitu istri Naaman itu. Disampaikanlah itu. Sekiranya tuanku, terjemahan lain, jika saja tuanku Naaman menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkannya. Informasi itu sampai ke istri Naaman. Sekali lagi, kita tidak juga menemukan nama istri Naaman ini di luar statusnya sebagai istri. Nama pun tidak disebutkan. Saya yakin juga informasi yang dia terima itu tidak langsung diberitahukan kepada suaminya. Sekali lagi, istri Naaman tahu siapa ini pelayannya. Dia dari Israel, musuh dari Aram itu sendiri. Jangan-jangan ini sebuah jebakan. Jangan-jangan si gadis muda ini punya taktik yang lain yang tersembunyi. Setelah mempertimbangkan banyak hal, saya kira barulah sang istri ini punya keberanian untuk menyampaikan pesan ini, informasi ini kepada Naaman. Ada juga risiko yang dia ambil ketika dia menyampaikan informasi itu kepada suaminya. Mungkin juga dia akan diceraikan. Mungkin juga dia harus memecat pelayan yang mungkin disayanginya itu. Banyak hal yang menjadi pertimbangan. Tetapi toh akhirnya istri Naaman itu menyampaikan informasi itu kepada Naaman. Kondisi yang mencekam bagi gadis muda dan istri Naaman ini terus berlanjut sampai Naaman datang kepada atasannya, yaitu Raja Aram. Naaman menceritakan bahwa pelayannya yang dibawa dari Israel itu menyampaikan hal ini. Dan di luar dugaan, Raja Aram justru mendukungnya. Dia berkata, pergilah dan aku akan menulis surat kepada Raja Israel itu. Maka surat pun dibuat dan dikirim, akan mempermudah jalan bagi Naaman ini. Tetapi kita harus ingat, situasi dan kondisi politik saat itu bukan dalam kondisi yang baik. Maka tidak heran ketika Raja Israel Yoram pada waktu itu yang menerima surat dari Raja Aram itu, reaksinya kita melihat. Dia merasa bahwa Raja Aram ini mempermainkan dia. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Allahkah aku yang dapat mematikan dan menghidupkan. Bagi Raja Yoram, Raja Israel, ketika membaca surat dari Raja Aram ini, dia merasa ini permainan Raja Aram ini. Dia seperti ingin menantang perang lagi kepada Israel itu. Sehingga dia mengoyakkan bajunya, jubahnya sebagai tanda kesedihannya dan mungkin ketidaksiapannya untuk menghadapi perang lagi bersama dengan Aram itu. Sementara kalau kita perhatikan, ketika Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel itu yang menyatakan bahwa di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan sakit pegawainya ini, bukankah itu sebenarnya sebuah pengakuan bagi Raja Aram bahwa di Israel ada nabi Allah dan bisa menyembuhkannya?
Sementara di Israel sendiri tidak mempercayai hal itu. Syukurlah karena abdi Allah yaitu Elisa mendengar bagaimana Raja Israel mengoyakkan jubahnya ketika menerima surat itu. Maka segeralah Nabi Elisa menyampaikan kabar kepada Raja Israel itu agar mengutus Naaman dan rombongannya untuk ke rumahnya. Dan terjadi, Naaman dengan rombongan besarnya pegawainya juga persembahan yang dibawanya itu, mereka menuju ke rumah Nabi Elisa. Pasti Naaman berpikir dia akan disambut sebagaimana layaknya, statusnya, posisinya sebagai panglima tentara, sebagai pahlawan, sebagai orang yang terpandang. Namun apa yang dihadapi oleh Naaman? Elisa tidak keluar menjumpai dia, tetapi Elisa mengutus salah satu hambanya untuk menyampaikan pesan kepada Naaman ini. Pesannya sederhana, mandilah di sungai Yordan 7 kali dan engkau akan sembuh, engkau akan menjadi tahir. Sederhana. Tetapi bagi seorang Naaman yang mungkin sungai Yordan pada masa itu sangat buruk, sementara ada sungai-sungai yang bersih, yang layak dipakai untuk mandi, tetapi menyuruh di sungai Yordan seakan-akan ingin mempermalukan Naaman ini. Reaksinya dia marah, panas hati, lalu pergi. Sekali lagi, bersyukur oleh karena Naaman berada di komunitas yang mendukung dia. Para pegawainya tidak tinggal diam ketika Naaman meninggalkan rumah Elisa. Mereka memberi motivasi, mereka mengingatkan, mereka berkata, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, bukankah Bapak akan melakukannya? Tetapi ini pesannya sangat sederhana, hanya mandi dan engkau akan tahir." Mungkin Naaman merenungkan nasihat dari pegawainya ini. Mungkin juga dia sudah putus asa, mau cari kemana lagi pengobatan sakit kustanya ini. Akhirnya Naaman memutuskan untuk turun ke sungai Yordan itu dan merendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan itu, dan sesuai dengan perkataan abdi Allah, pulih tubuhnya seperti tubuh seorang anak, mulus, bersih, dan dia tahir. Mulai saat itu penilaian Naaman terhadap Nabi Allah yaitu Elisa sangat berubah. Bahkan dia menyatakan pengakuannya, dia berkata, sekarang di ayat yang ke-15, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini satu pengakuan iman yang dinyatakan oleh Naaman dari Aram ini. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, pernyataan Naaman ini tidak sekedar pernyataan. Dia berkomitmen, dia tidak akan lagi memberikan korban bakaran kepada dewanya, tetapi dia akan memberikan korban persembahan hanya kepada Allah Israel. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kisah dari Naaman yang berada di komunitas yang sehat, yang membimbing dia. Ada 2 hal yang menjadi garis bawah renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Naaman berada di tengah-tengah komunitas yang membimbing dia.
ketika dia dalam keadaan sakit, menderita, bahkan tidak tahu harus bagaimana. Orang-orang di sekitar dia memberikan informasi, memberikan dukungan, memberikan semangat, motivasi seperti pegawai-pegawainya, menolong apa yang dia bisa lakukan seperti Raja Aram membuatkan surat. Ini komunitas yang membimbing. Kita kembalikan kepada kita. Kita berada di komunitas orang percaya. Apakah kita juga memberikan bimbingan kepada orang-orang yang membutuhkannya? Apakah kita peduli kepada saudara dalam komunitas kita ini yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan dan tidak tahu harus berbuat apa-apa? Apakah kita berani memberikan informasi kepada mereka? Apakah kita juga memberikan dukungan, motivasi, penghiburan kepada mereka? Pada akhirnya Naaman mengalami kesembuhan oleh karena dia berada pada komunitas yang peduli kepada dia dan yang membimbing dia. Yang kedua, dalam komunitas meskipun memiliki kesamaan, namun harus diakui juga ada perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip. Misalnya secara status pasti ada orang yang terpandang, orang yang terhormat dan orang biasa. Dalam kisah Naaman ini ada dua perempuan yang berperan penting untuk kesembuhan Naaman, namun tidak disebutkan namanya. Dia seperti orang yang tidak diperhitungkan, namun justru Tuhan memakai mereka. Nah, kita kembali kepada komunitas kita. Mungkin ada orang-orang yang sederhana, yang kita abaikan, yang kita merasa dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mungkin tidak menunjukkan prestasi seperti Naaman, prestasi perangnya gemilang. Tetapi seorang pelayan tidak pernah muncul di muka. Dia hanya melakukan pekerjaan yang dia bisa lakukan tanpa menunjukkan kehebatannya. Bahkan kalau dia dipuji oleh tuannya, dia tidak layak untuk berbangga karena itulah yang menjadi tugasnya. Tetapi ingat, orang yang seperti ini yang Tuhan pakai untuk membawa seorang Naaman sampai kepada pengakuan iman bahwa Tuhan Allah Israel itu adalah Tuhan yang sejati, Allah yang sejati, bukan Allah seperti yang Allahnya dulu, yaitu para dewa itu. Di komunitas kita pasti ada orang yang sedang bergumul dengan kesusahannya, dengan kesulitan hidupnya, bahkan dalam pencariannya akan Sang Juru Selamatnya. Nah, disinilah peran kita sebagai bagian dari komunitas itu untuk membimbing orang ini dengan apa yang kita bisa lakukan, dan tentu tidak sendirian seperti komunitas Naaman tadi. Bukan satu orang yang berperan, tetapi dari pelayan, istri, kemudian tuannya, kemudian pegawainya bersama-sama membimbing seorang Naaman ini. Rasanya sangat indah jika dalam komunitas kita bersama-sama sehati, peduli, membimbing seorang yang sedang dalam pencarian akan Tuhan, akan Sang Juru Selamat ini. Lalu orang itu sampai pada pengenalan akan Tuhan. Lalu orang itu sampai pada pengalaman iman bersama Tuhan. Saya kira itulah kebahagiaannya. Gadis muda atau pelayan tadi
pasti berbahagia. Bukan hanya karena sembuh tuannya, tetapi pengakuan iman sang tuan itu akan adanya Tuhan yang sejati di Israel itu. Bahkan menjadi Tuhan dalam hidupnya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita yang menjadi bagian dari komunitas orang percaya ini, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu, hidupnya itu, mari kita menjadi komunitas yang sehat, yang membimbing saudara-saudara kita yang lain. Amin. Kami mengucap terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Setiawati. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Setiawati selanjutnya. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ajar Kami Menghitung Hari-hari. Menghitung hari-hari
Untuk selanjutnya, doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Setiawati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena persekutuan Komisi PI masih berlangsung meskipun secara online ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk Komisi PI ini, Tuhan terus memberikan kesatuhatian, kepedulian satu dengan yang lain. Jadikan komunitas Komisi PI ini komunitas orang percaya yang sehat, yang saling membimbing satu dengan yang lain. Meskipun tidak saling bertatap muka ya Tuhan, namun kami percaya ada sarana, ada teknologi yang ada di sekitar kami yang dapat kami pakai untuk kami saling menunjukkan kepedulian kami kepada saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan di Komisi PI ini yang tentu sudah rindu untuk pelayanan lebih luas lagi di luar gereja GKMI Kudus ini. Kiranya Tuhan menolong kerinduan hati mereka ini ya Tuhan. Tuhan terus menjaga dan membakar semangat mereka dalam memberitakan Injil ini ya Tuhan. Tuhan berkati rekan-rekan di Komisi PI yang terus bergumul dengan firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sesamanya ini ya Tuhan. Tuhan akan pakai rekan-rekan di Komisi PI ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persekutuan pada kesempatan yang akan datang. Tuhan juga terus akan memimpinnya. Kami berdoa juga untuk pergumulan di teman-teman Komisi PI ini ya Tuhan. Tuhan terus akan tolong, Tuhan terus akan memberikan jalan keluar dan keteguhan iman untuk mereka tetap setia kepada Tuhan dengan keadaan mereka apapun ya Tuhan. Akhirnya mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, tuntunan Roh Kudus atas saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tidak terasa persekutuan Komisi PI pada malam hari ini sudah selesai. Dan kita akan jumpa lagi dalam persekutuan Komisi PI yang akan datang. Untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara hingga saat ini, kita harus mentaati protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.